keputusan bahwa kita itu ke depannya akan menjadi seorang pengusaha, seorang pebisnis, seorang pemilik organisasi, seorang pemimpin sebuah lembaga, institusi, apapun juga namanya, kita jadi pimpinan. Jadi dengan MSDM itu berbagai macam lini kehidupan sektor yang ada di dalam masyarakat lingkungan di luar kita itu sebetulnya sih dengan sendirinya termasuki oleh kita. Gitu. Jadi makanya kepada mahasiswa jangan sampai merasa minder, merasa rendah diri, tetapi harus berbesar hati dan tetap selalu optimis dan pede, tapi dengan batas-batas wajar. Jangan over pede, jangan terlalu over yakin, karena bisa saja ada sesuatu faktor X yang bahkan terpleset itu biasanya tidak oleh batu yang besar, tapi biasanya kerikil yang biasanya terpleset. Oleh karena itu, awas diri, hati-hati perlu kita terapkan dalam kehidupan kita keseharian. Bicara mengenai MSDM itu kemarin sudah dibahas mengenai pengertian manajemen sumber daya manusia. Dengan manajemen sendiri apa, kemudian dilanjutkan dengan manajemen sumber daya manusia itu apa, sampai kepada unsur-unsur manajemennya ada di sana ya. Kemudian di samping itu fungsi manajemennya juga ada. Sampai kepada bahwa kita ini adalah pemilik sebuah perusahaan, pemilik sebuah institusi, pemilik sebuah organisasi, sebagai pemimpin maka perlu ada di dalamnya adalah rekrutmen yang sesuai dengan kebutuhan, tepat tempat, tepat pendidikan, tempat orang, dan tepat di dalam penerapan ilmu antara orang dengan tempat yang akan ditempati. Nah, jangan sampai seperti yang sekarang-sekarang ini, bahwa terkadang karena gara-gara emosi akhirnya tidak sesuai dengan aturan. Terjadinya akan terjadi kerusakan. Misalnya mohon maaf, misalnya gara-gara politik yang seorang harusnya memiliki kapasitas dan dia memiliki tepatnya itu dalam pendidikan dan kemampuan dan hasrat dan minatnya adalah dengan kependidikan yang ada, tapi ditempatkan di lain tempat. Pertanyaannya, ada nggak yang begitu? Pernah lihat ya, Putri Lestari? Pernah ya? Nah, itu biasanya pemerintahan daerah. Kalau sudah bicara mengenai politik, karena dulunya tidak pernah sama dalam satu visi dan misi, apalagi tidak sama dalam dukung-mendukung, pada akhirnya ditempatkan di sesuatu hal yang tidak sesuai. Padahal harusnya kalau kita dewasa dalam berpolitik, ya jangan sampai terkontaminasi dengan adanya ego dan rasa dendam. Ya, seperti itu. Nah, ada juga sama, misalnya mungkin ya, misalnya sebut saja daerah Indramayu. Kalau dulu perkembangan penguasanya adalah berbaju kuning, sekarang sudah berganti berbaju merah umpamanya. Tapi rasa dendam terhadap yang dulu yang baju kuning itu masih saja. Nah, ini harusnya dihilangkan karena sekarang sudah lagi selesai. Nah, karena proses perjalanan seperti itu, ketentuan seperti itu, oke kita jalankan. Tapi begitu selesai, jangan sampai dendam politik, dendam pribadi, ego organisasi sampai dikedepankan. Akhirnya dendam tersebut dilampiaskan di lapangan, kita rakyat yang menonton pada akhirnya jadi utang. Nah, misalnya ada lagi lah, umpamanya sekarang punya organisasi, punya jaketnya jaket merah. Ternyata kemudian ada sesama jaket merah itu ternyata ada yang memiliki kapasitas, memiliki kapabilitas, memiliki kemampuan. Ternyata pemilik jaketnya tersebut merasa kalah popularitas dan elektabilitas, berarti ada yang dikesampingkan. Nah, itu harusnya tidak boleh. Nah, sama halnya dengan mahasiswa nih, tadi diajarkan ya, mahasiswa kelas D dengan kelas M. Ini kelas M-nya Revan ya?
Iya Pak, kelas M Pak. Nah, saya ajarkan nih Revan ya. Jadi Revan juga sama ketika nanti ke depannya jadi seorang pemimpin, pertama itu kapasitas diri sendiri yang memiliki kemampuan bahwa kita itu mampu. Nah, selanjutnya apa pengertian dari manajemen tersebut, apa dengan sumber daya manusia, manajemen sumber daya manusia apa pengertiannya, kemudian setelah itu fungsi manajemen itu apa saja. Ya, misalnya harus membuat suatu perencanaan peramalan, kemudian setelah perencanaan peramalan kita petakan, kita bahas bareng-bareng, kemudian apa saja yang jadi SWOT-nya, kendala dan cara keluarnya seperti apa dan lain sebagainya, maka kita harus mengaktualisasikan apa-apa yang akan kita kerjakan berdasarkan pada perhitungan dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu mengorganisir setiap kali pergerakan-pergerakan yang ada sehingga sesuai dengan harapan visi dan misi perusahaan. Setelah itu dikondisikan dengan controlling, jangan lupa kontrolnya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, man-nya, unsur manajemennya jangan lupa. Kita terapkan orang-orang direct and undirected. Setiap orang itu kata sesuai dengan kemampuannya. Jangan berdasarkan dendam, berdasarkan perbedaan, berdasarkan pada ego pribadi. Sehingga akan kacau kalau sudah benar. Nah, di Indonesia itu ya kekacauan itu karena ya ini seperti itu. Menempatkan seseorang berdasarkan pada suka dan tidak suka. Jadi ya seperti itu. Karena dukung-mendukung dari sebagainya pada akhirnya ya yang tidak memiliki kemampuan tapi karena pernah mendukung secara politik dan lain sebagainya akhirnya ditempatkan padahal dia tidak memiliki kemampuan dan lain sebagainya. Pada akhirnya ya seperti tidak memiliki kedaulatan, tidak punya memiliki kekokohan di dalam organisasi itu sendiri. Nah, kemudian ya materialnya seperti apa, kemudian dan sebagainya, material ke bawahnya dan lain sebagainya itu diperhatikan. Nah, setelah itu rekrutmennya juga betul-betul yang benar dari mulai pengumuman, tes wawancara, kemudian setelah itu orang didapatkan penempatan dan lain sebagainya itu berdasarkan pada hasil seleksi yang benar-benar dilakukan secara benar dengan memiliki visi dan misi yang jauh ke depan bahwa ke depannya akan seperti apa. Ya. Nah, setelah penempatan disesuaikan ya berarti kita di dalamnya akan bagaimana orang yang sudah kita rekrut tersebut. Jangan sampai perkembangan berikutnya tidak dapat. Nah, oleh karena itu Revan ataupun siapa KM kelas D itu kelas D KM-nya siapa? Bisa, Pak. Siapa ayo? Pak Rima taunya sama Elis aja karena hubungannya dengan Elis terus ya. Gitu. Sebentar ini ada informasi. Itu job desk-nya sudah kelihatan, job analisnya sudah kelihatan, sehingga kita sudah mendapatkan orang-orang yang kita tempati. Nah, pertanyaannya, Pak Ade ingin tahu, dah ke Elis saja. Lis, halo Lis, buka Lis, videonya Lis. Nah, iya Pak Ade nggak pernah tahu Elis itu wajahnya kayak apa, karena pernah ketemu itu cuma satu kali. Offline tuh ya, luring tuh di luar jaringan. Lis, Pak Ade mau nanya ya. Nah, ketika Elis ini memiliki, sudah sejauh mana pemikiran Elis mengenai bisnis yang kedepannya boleh jadi akan dikelola oleh apakah bisa tidak membuat sebuah perencanaan seperti yang diharapkan di dalam ilmu Pak, MSDM. itu putus-putus tuh, Pak. Oh, ini jaringannya nggak bagus berarti di Elisnya Lis. Nah, kembali lagi ke Revan. Van, halo Van. Iya Pak. Sejauh mana Van memikirkan sebuah organisasi di dalam sebuah kehidupan di dalam pemikiran Revan ketika akan menghadirkan sebuah rekrutmen yang bagus, sudah terpikirkan belum?
Pak? Ini kan kita belajar mengenai MSDM, manajemen sumber daya manusia. Nah, Pak Ade tadi cerita bahwa pengertian manajemen sendiri apa, kemudian sama ada pengertian manajemen sumber daya itu sendiri apa, kemudian ada fungsi-fungsi manajemennya juga ada unsur-unsur manajemen seperti apa. Kemudian di sana juga kita melihat bahwa kita ketika membuat sebuah organisasi atau ada kita di dalam organisasi kan mesti memiliki cita-cita penempatan orang itu berdasarkan rekrutmen yang baik dan lain sebagainya sampai kepada penempatan yang ada. Nah, anggap saja sekarang ini sudah ada pertanyaannya, pemikiran di dalam proses MSDM ini sudah terpatri belum di dalam benak Reva? Atau bingung? Atau belum? Kelihatannya belum ya? Ya, kalau menurut saya mah Pak, dilihat dulu dari orangnya tersebut Pak. Kalau belum memiliki atau kurang SDM-nya ya kita kayak ya pokoknya belum sih Pak kalau menurut Evan tuh Pak. Oh, belum ya. Nah, Pak Ade sebetulnya sih begini. Kalau bicara MSDM itu bicara masalah, ya namanya juga manajemen ya, sumber daya manusia, jadi pengelolaan sumber daya manusia kira-kira dikelola, diambil manfaatnya, bisa dijadikan bahan oleh si perusahaan tersebut, bisa menggali semua apa yang ada, potensi-potensi yang ada di dalam diri orang tersebut sehingga bisa berkembang dengan maju. Tidak hanya perusahaannya maju, tapi juga manusianya juga maju, walaupun sebetulnya sih bahasa frontal Pak Ade diperas secara mental, secara pemikiran, semuanya untuk disumbangkan kepada kontribusi kemajuan perusahaan. Sebenarnya mahasiswa potensinya sudah ada nih, kayak Revan atau kayak kelas D, itu orang-orang di dalam kelas D, di dalam orang-orang kelas M itu ada, sebenarnya itu merupakan potensi dan unsur itu di dalam manajemen sudah memenuhi sebetulnya. Cuma permasalahannya yang ada adalah belum beraninya atau belum ada kemampuannya dari tersebut, dari manajer yang ada di kelas D atau kelas I untuk bisa memajukan atau bisa mengembangkan atau mengaplikasikan ilmu MSDM yang ada. Sehingga karena boleh jadi pemikiran itu belum ada, akhirnya stagnan. Nah, karena stagnan sebetulnya sih ilmunya sudah dapat. Nah, karena stagnan, Pak Ade tidak menyalahkan ketika ternyata ada orang di luar itu, maksudnya di luar mahasiswa yang notabene-nya tidak belajar MSDM, tapi dia secara praktek sudah menerjemahkan keilmuan walaupun dia tidak tahu dan tidak terasa. Nah, contohnya misalnya, mohon maaf nih, Batik Tusmi. Nah, Batik Tusmi itu sebetulnya sih secara keilmuan tuh kalah sama Reva tuh Pak. Kenapa? Karena dia lulusan SMA. Sekarang ini S1 baru selesai itu. Itu karena dia mau praktek lebih dulu mengaplikasikan ilmu yang walaupun tidak tahu, tapi dia yang penting bola itu, umpamanya kalau bahasa bola itu dilemparkan ke atas, jatuhnya kemana dan pantulannya kemana dia paham. Kenapa? Karena itu dia berdasar insting dan pengalaman. Maksud Pak Ade, mahasiswa jangan sampai tersalib dengan orang-orang yang seperti itu. Gitu. Jadi sayang sekali pemikiran teorinya dapat itu. Nah, kalau Pak Ade dulu dipraktekkan makanya, tapi memang dulu Pak Ade terus terang saja bahasanya adalah ilmunya ilmu kepaksa. Jadi ilmu kepaksa. Kenapa kepaksanya? Karena kalau Elis, kalau Revan, kalau Siti Mutmainah kelihatannya semua yang mensubsidi biaya tersebut ternyata tidak ada,
Makanya mau tidak mau harus jalan. Kenapa? Karena kehidupannya juga harus jalan. Jadi mau tidak mau harus muncul. Cuma sayangnya mungkin mahasiswa terlalu enak dengan subsidi dari orang tua, dari orang-orang yang tercinta, tanpa dia memahami bahwa di dalam dirinya potensi itu sebetulnya sih ada. Nah, dengan ada ini, Pak Ade berharap kepada kelas D dan kelas M ini ya bisa mengaplikasikan keilmuan yang ada. Kenapa? Karena unsur mennya sudah ada di dalamnya sebetulnya. Nah, tinggal dimajukan saja. Tuh seperti itu. Nah, ini unsur men itu berkembang nih menjadi manajemen sumber daya manusia. Gitu ya. Kalau dulu itu manajemen personalia, berkembang lagi jadi sumber daya manusia. Kalau dulu manajemen manusia itu hanya dijadikan sebagai objek produksi saja, hanya sebagai tenaga kerja, habis manis sepah dibuang, sekarang tidak seperti itu lagi. Tapi betul-betul berkembang. Kalau dulu ada istilah supply and demand, kemudian apa tujuan dari perusahaan untuk menghasilkan laba yang semaksimal mungkin dengan biaya yang seringan-ringan. Nah, sekarang sudah tidak ada. Kenapa? Karena perkembangan zaman yang sudah berubah. Bahwa ternyata sekarang ada pelatihan, ada pendidikan, kemudian ada juga perkembangan budaya, perkembangan organisasi, perkembangan ekonomi, perkembangan politik, dan lain sebagainya, bahwa semuanya itu memiliki hak yang sama untuk maju walaupun itu di dalam sebuah organisasi. Oke, sekarang Pak Ade mohon maaf mau membuka dulu, nge-ACC dulu yang 9 orang. Sampai sini ada yang ditanyakan? Nggak ada. Nah, nih ya, ada juga yang menjulukan manajemen kepegawaian atau manajemen personalia sebagai tujuan dari personal manajemen. Ini gara-gara manusia yang terus berkembang yang dari awal dikatakan hanya sebagai tenaga kerja saja, lama-lama berkembang menjadi manajemen personalia sampai kepada manajemen kepegawaian sampai kepada manajemen sumber daya manusia. Jadi cakupannya lebih luas. Jadi ketika bicara masalah MSDM, kembali lagi ke sebelum UTS, bahwa MSDM itu pada ngambil satu teori sajalah dari Hasibuan ya, adalah aktivitas manajemen yang bertanggung jawab untuk menarik siapapun juga, tidak hanya manusianya, menarik potensi-potensi yang ada di masyarakat, kemudian bisa mengembangkannya, kemudian memotivasi, kemudian memelihara tenaga kerja tersebut agar berkarya tinggi dalam organisasi. Jadi yaitu diperas tenaga, pikiran, eksistensi, rasa memiliki dari karya tersebut untuk berkarya tinggi dalam organisasi. Nah, Pak Ade sekarang agak sedikit prihatin nih kalau boleh cerita ya. Nah, sekarang ternyata banyak organisasi atau perusahaan-perusahaan yang bangkrut. Sekarang gerai Giant 469 gerai ditutup secara nasional. Mereka meng-PHK tenaga kerja yang ada, tapi dengan ketentuan yang ada. Jadi artinya apa, ada cerita begini, sebetulnya sih mereka yang bisa berkarya tinggi. Cuma permasalahannya kadang-kadang, mohon maaf, di luar MSDM harus diantisipasi bahwa di luar juga kita harus melihat perkembangan yang ada. Makanya ketika misalnya MSDM juga lebih luas, untuk menarik juga mengembangkan. Ketika mengembangkan juga harus melihat lingkungan kita seperti apa. Nah, sekarang eranya era digital, mau tidak mau harus bergeser ke era digital. Kalau sekarang sistemnya sudah mulai bergerak kepada penghargaan terhadap karyawan, kalau dulu hanya diperas kesannya seperti itu, sekarang ya mau tidak mau harus dikembangkan dan dikaryakan sehingga bisa menghidupi organisasi yang kita pilih. Nah, jadi MSDM dengan
manajemen personal itu beda, sangat beda ya. Jadi secara sifat itu lingkungannya, kalau MSDM itu dikaji secara makro, kalau manajemen personalia itu dikaji secara mikro. Nah, kalau di dalam MSDM, karena sifatnya makro, maka karyawan itu adalah aset perusahaan yang bisa digerakkan untuk kemajuan secara bersama-sama antara perusahaan dengan manajemen. Nah, kalau karyawan adalah faktor produksi, pendekatan secara klasik bahwa yang mereka itu ya faktor produksi yang hanya bisa memproduksi. Nah, setelah tidak bisa memproduksi, ya sudah tinggal dipecat. Kalau memang tidak memenuhi standar juga dipecat. Nah, Pak Ade mau nanya nih ke kelas D dulu. Kelas D ada nggak yang punya perusahaan sekarang? Ada nggak list teman-temannya yang punya perusahaan, list? Perusahaan sendiri apa punya orang tua, Pak? Sendiri atau orang tua ada? Yang punya sendiri siapa? Elis Ada punya banyak. nggak Kalau banyak Elis mah perusahaan? punya perusahaannya masih punya orang tua, Pak. Oh, bergerak di bidang apa, Lis? Mebel, Pak. Oh, mebel. Berarti banyak karyawan di sana ya? Alhamdulillah, Pak. Berapa banyak karyawan di sana? Kalau karyawan di mebel yang mah ada 2, tapi kalau yang kayak di kan ada ini juga eh, kayak bisa itu tuh Pak, pesan pasir, ke batu gitu. Ada lagi beda lagi karyawannya gitu, Pak. Jadi ada karyawan lepas, karyawan sendiri gitu ya? Kenapa, Pak? Atau di luar ada karyawan tetap, ada karyawan lepas, atau karyawan di luar kita, tapi yang sifatnya bekerja sama itu ya? Iya, Pak. Tenaga administrasinya ada berapa? Kenapa, Pak? Tenaga administrasinya ada berapa? Tenaga administrasi mah cuma sama mama aja sih, Pak. Kalau tenaga Yang produksinya? uangnya, Pak. Hmm? Kalau yang ngelola uangnya mah cuma sama mama aja sih. Enggak, untuk ini ya, untuk tenaga produksinya kan ada kan yang membuat mebel. Ya, itu tuh Ada. membuatnya tuh 2 orang, Pak. Iya, iya, iya. Ya. Nah, Elis harus setelah belajar MSDM harus bisa ini, Elis. Ya, jangan jauh-jauh, masukkan saja ke fungsi manajemen. Nah, ketika sekarang kondisi pandemi dan sebelum pandemi, mungkin ke depannya sudah tidak pandemi, kita harus memiliki perencanaan. Perencanaan itu apakah kita yang cukup segitu-gitu aja atau ada perkembangan ekspansi yang lebih. Ketika ekspansi yang lebih juga, kita juga harus
semuanya dijadikan sampel, tapi di sini mohon ke siapa tadi tuh ada yang ngobrol tuh, lupa lagi. Oh, Elis ya, Elis ya. Halo, Lis. Halo. Iya, Pak. Oh, Elis. Jadi gini, Lis, maksud Pak Ade, karena kita kaitannya dengan MSDM. Nah, mohon maaf nih, kalau dibahasakan Pak Ade, mungkin Elis besar, tapi tidak sebesar harapan dari MSDM. Nah, kalau kita mau menyandarkan pada keilmuan MSDM, sebetulnya sih gampang. Misalnya dari sisi fungsi manajemen, bahwa pertama kali fungsi manajemen itu kan merencanakan ya. Nah, merencanakan itu dari mulai di dalam sampai kepada di luar. Di dalam tuh maksudnya personil yang akan kita siapkan itu benar-benar mumpuni. Ketika kita menempatkan orang, administrasi keuangan siapa, bagian pembelanjaan siapa, bagian kontrol siapa, bagian pemasaran siapa, kemudian ketika bicara pemasaran juga objek yang akan kita tuju sebagai objek yang akan kita pasarkan siapa, kalau melalui orang siapa saja, kalau melalui online siapa saja, kemudian pengelola online dan lain sebagainya itu harus dipersiapkan. Nah, itu berdasarkan planning. Nah, kemudian ya kita setelah membuat catatan yang akan kita capai tersebut, katakanlah sebuah karya ekspansi pekerjaan bisnis yang kita kelola, ya kita harus bisa mengaktualisasikan, mengorganisasikan lah, kalau bahasa kuahnya, mengorganisasi, memetakan semua orang-orang berdasarkan keahlian masing-masing. Nah, itu ilmunya ada di Elis. Kenapa? Karena Elis kan sudah belajar MSDM. Jadi orang akuntansi di tempat akuntansi bagian pemasaran, yang ahli tempatkan bagian pemasaran, siapa saja dan sebagainya, itu dikontrol oleh kita sebagai seorang manajer. Nah, kemudian diaktualisasikan, semua digerakkan dan lain sebagainya berdasarkan kepada tadi yang sudah diorganisir oleh kita mengenai keberadaan tempat-tempat serta apa yang harus dilakukan dalam proses manajemen tersebut. Itu setiap kali selesai, apakah itu 1 minggu atau 1 bulan, berdasarkan satu kumpulan kajian, mengevaluasi, kemudian mengembangkan kembali apa ke depannya yang akan kita hadapi dan lain sebagainya. Itu terus. Maka wajar saja ketika orang mengatakan bahwa IT money, ya memang seperti itu. Tapi pada saat jam-jam kerja, tapi kan di luar itu kan kita bisa lepas semua, bisa main, bisa jalan-jalan, bisa berhappy ria, karena happy ria jalan-jalan sama dan sebagainya itu kan satu bentuk bagian dari SDM juga seperti itu. Karena di sana juga ada pasti liburan dan lain sebagainya. Seperti itu, Riz. Ini sederhananya. Nah, Harris kan kalau kembali lagi ke unsur manajemennya, MSDM kan ada manusia. Nah, manusia itu bagian dari otaknya nih, salah satu bagian dari unsur yang penting karena dia akan bisa membuat tujuan perusahaan, kemana arahnya, pencapaian seperti apa. Nah, kemudian proses yang akan kita lalui juga sama. Kemudian kondisi keuangannya seperti apa, kemampuan seperti apa, kalau pinjam bagaimana dan sebagainya. Nah, Pak Ade juga sama sebetulnya, punya juga perusahaan. Cuma Pak Ade terkontaminasi karena hobinya dengan ngajar, terkadang ikut ngajar. Kalau ngajar karena hobi Pak Ade menuntut ilmu sebenarnya. Sekarang selesai S3 ada rencana lagi, ingin belajar lagi. Nah, ya pokoknya sih ingin senang-senang happy-happy aja dengan keilmuan yang ada seperti itu. Tapi ya mudah-mudahan bisa dipraktek. Nah, itu adalah bagian dari unsur manajemen. Nah, uang itu jangan sampai, mohon maaf nih, keblinger. Artinya gini, semua diraup, semua kerjaan diraup semua tanpa memikirkan kondisi keuangan kita. Kan kita keren ya, kalau misalkan ada proyek 10 miliar, ternyata modal kita cuma 2 miliar, wah itu nggak ketemu.
nanti terjebak kepada kesibukan yang tidak bagus, sehingga kondisi tersebut harus mau bergandengan seperti apa, mencari fitrah dan lain sebagainya. Ini prosesnya adalah di manusia. Nah, bahan-bahan dan sebagainya jelas ini harus disiapkan. Nah, kemudian mesinnya juga sama, metode yang harus kita laksanakan juga sama. Artinya sama itu ya harus disiapkan, dipetakan dan sebagainya, mengunci target-target. Malah Pak Ade targetnya pengennya menguasai Jawa Barat dari bisnis Pak Ade, tapi ternyata Pak Ade bisa memahami kenapa tidak sampai ke arah sana, hanya atas baru sewilayah 3 juga tidak full, karena itu tadi banyak waktu-waktu yang harusnya dikerjakan, harusnya dituangkan dalam aplikasi dalam kehidupan perusahaan ternyata tidak dilakukan. Mau tidak mau akhirnya tersalib dengan adanya pesaing atau kompetitor di luar kita. Seperti itu. Nah, kemudian itu bicara manajemen. Nah, ini sudah berhenti nih sampai situ. Padahal manajemen kan lebih lanjut tuh. Lebih lanjut dalam arti yaitu analisis, kemudian rekrutmennya yang benar. Di samping itu ketika kita ini berdiri ada aset, nah jangan lupa aset sumber daya manusia itu harus bisa berkembang beriringan dengan tujuan perusahaan kita. Nah kemudian dipikirkan juga bagaimana kalau dia pemutusan hubungan kerja dan sebagainya, ataupun misalkan terjadi keberkelanjutan, tapi kita harus bisa menemukan minimalnya tunjangan, minimalnya sebagai penghargaan dan lain sebagainya, atau kalau tidak lebih bagus lagi ya ada semacam penghargaan berupa pendana pensiun dan lain sebagainya. Nah, itu semua harus dipikirkan. Nah, kalau udah itu dipikirkan sih kelihatannya Elis itu berpikir kepada arah yang negatif itu jarang. Misalnya Elis tiba-tiba main tapi agak ngaso gitu ya, mohon maaf ya, nongkrong sambil mohon maaf barangkali minum, merokok dan lain sebagainya, kelihatannya tidak ke arah sana. Kenapa? Karena kesibukan dengan kondisi keilmuan MSDM dikaitkan dengan kondisi di lapangan juga ternyata dia sangat sibuk. Hiburan itu ketika hiburan yang sehat maksudnya, dan itu harus termasuk penghargaan kepada karyawan-karyawan ketika momen tertentu jalan-jalan, misalnya tamasya, misalnya ya sekali ajak makan atau mencari hiburan dan lain sebagainya. Itu dari seperti itu, Lis, kalau mau mengaplikasikan kehidupan MSDM dengan mengesampingkan ilmu yang lainnya. Nah, teman-teman di kelas Q juga kelas Q, kelas M, kelas Q statistik, lupa Pak D. Sama, itu juga harus diterjemahkan ke arah sana. Oke, ada yang ditanyakan? Nggak ada? Jadi kesimpulannya, fokus kajian MSDM itu adalah masalah tenaga kerja manusia yang diatur menurut urutan fungsi-fungsinya agar efektif dan efisien. Nah, efektif dan efisien. Jadi antara tempat dan orang serta rentang waktu yang diterapkan itu pas, sesuai. Jangan sampai overproduksi. Ketika bagian produksi di perusahaan Elis untuk memproduksi sebuah mebel, ternyata bagian pembeliannya kurang atau tidak ada. Ternyata lebih diperbanyak lagi bagian produksinya. Ternyata bahannya, ternyata suplai barangnya untuk diproduksi, untuk diukir dan lain sebagainya tidak ada. Nah, ini jangan seperti itu. Tapi harus benar-benar efektif, efisien dalam mewujudkan tujuan usaha, yaitu berkesinambungan. Begitu ada order, masuk kepada pencatatan, masuk kepada pembelian, belinya berapa, muncul bahan baku catat, masuk proses produksi setengah jadi catat, kemudian barang jadi catat, setelah itu disampaikan barang tersebut atau didatangi oleh konsumen yang pesan, tapi bagian pemasaran tetap berjalan. Begitu ini selesai, muncul lagi orderan yang baru, masuk lagi pembelian, sehingga putaran sistemnya itu bisa berjalan dengan baik. Itu yang dimaksud dengan agar efektif dan efisien. Jangan sampai karena gara-gara mewujudkan keinginan kita, bukan tujuan perusahaan ya, yang penting saudara dimasukkan walaupun orangnya pengangguran, artinya malas-malasan, wah itu sih jangan. Sudah tidak lagi masanya seperti itu, karena kita akan bersaing dengan sesama perusahaan dalam negeri, luar negeri, bahkan dengan sesama pengusahaan yang online, yang tidak memiliki barang
tapi dia sistemnya reseller ya, istilahnya tuh list reseller ya punya barang tapi dipasarkan secara online kan, itu misalnya baju atau kaos dia tidak memiliki tidak memproduksi, hanya ada di gerai atau outlet, nah dikirim, nah dari situ dia dapat keuntungannya memang nggak banyak sih, 5-8% atau berapalah, reseller gitu ya. Nah kemudian karyawan dan masyarakatnya juga, tujuan perusahaan, tujuan karyawan, masyarakat, intinya adalah semuanya sama-sama S3, sama-sama senyum. Nah, karyawan bisa tersenyum karena jaminan gaji, kesejahteraan, dan masa depan. Perusahaannya juga maju karena dia memiliki kesinambungan atas operasional perusahaan akan terus berjalan, sekalipun itu masa pandemi, sekalipun masa vaksinasi. Masyarakatnya juga merasa nyaman dengan adanya perusahaan tersebut karena bisa berkolaborasi masalah AMDAL dan lain sebagainya. Bahkan CSR juga harus dilakukan dan bisa dilakukan dengan baik, ada pembinaan terhadap masyarakat, semuanya bisa berjalan dengan baik. Nah jangan lupa Elis juga kecil-kecilannya, kalau memang memiliki bisnis mebel dan lain sebagainya untuk masyarakat, CSR itu ya minimalnya zakat mal. Gua nggak, Lis, zakat mal, Lis? Kenapa, Pak? Suka nggak CSR-nya berupa zakat mal? Gitu. Kan kalau membagikan ke masyarakat, misalnya satu kehidupan yang terlalu besar juga kelihatannya untuk ukuran Elis, Pak Ade menduga yang mudah-mudahan salah, ya tidak seperti yang lain, misalnya dibuatkan masyarakat itu misalnya budidaya jamur, itu kan biaya CSR dari perusahaan. Nah, kita yang kecil-kecil sih ya sudah saja lah, jangan malah. Nah, selanjutnya MSD melibatkan orang-orang bergerak maju secara cerdik dan mengintegrasikan keinginan perkembangan individu dan perkembangan dari tujuan organisasi dan masyarakat seperti ya. Jadi seperti melibatkan semuanya harus bergerak secara berkesinambungan terus-menerus. Nah ini terbagi macam-macam nih. Ada terminologinya, komponen MSDM itu ada pengusaha, ada karyawan. Nah, Van atau Andika, ada nama Andika di sini. Revan atau Andika atau yang lainnya? Ya Pak. Oh, siapa yang iya tuh? Revan. Van, kamu mau jadi karyawan, aku mau jadi pengusaha, Pak? Kayaknya mah jadi pengusaha Pak. Iya. Nah, ini pengusaha itu harus bisa menginvestasikan, bahasa terminologinya nih, bukan kata saya. Orang yang bisa menginvestasikan untuk memperoleh pendapatan yang tergantung dari laba yang didapatkan. Nah, jadi Revan harus bisa sebagai investor di dalam menyumbangkan semua apa yang adanya untuk memperoleh pendapatan dari laba yang didapatkan. Ya, kalau karyawan, orang yang menjual jasa, pikiran atau tenaganya untuk mendapatkan kompensasi yang ditetapkan terlebih dahulu. Kompensasi itu ada 3, ada upah, ada gaji, ada tunjangan dan lain sebagainya. Itu adalah kompensasi. Nah, jadi sebetulnya sih dua-duanya ya relevan dan profesional. Cuma kalau dilihat urutan ya memang pengusaha yang jadi. Nah, semua pengusaha juga harus hati-hati ketika menginvestasikan segala sesuatu, dihitung dulu matematikal expectation-nya, untung ruginya sampai sejauh mana. Jangan sampai mengeluarkan investasi. Nah, sekarang lagi rame-ramenya nih orang menginvestasikan. Kenapa? Karena di PHK dapat tunjangan tersebut bingung karena nggak biasa kerja, pada akhirnya dia dibelikan dorongan, dibuat dorongan, setelah dorongan ada dibuatkan masakan dan sebagainya, ternyata masakannya tidak bisa bertahan lama, akhirnya basi, sementara dia belum tahu apa-apa, hanya sekedar pasang. Pada akhirnya mau jadi pengusaha nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Karena ya
dia tidak menyelami secara mendalam mengenai terminologi dari sebuah komponen MSCM apa yang dinamakan dengan pengusaha. Gitu. Nanti Pak Ade minta ketika ketemu Van ya, kamu dengan teman-teman nih, Pak Ade inginnya sebagai pengusaha, jangan sebagai karyawan. Walaupun sebenarnya sering juga ketemu dengan mahasiswa sebagai karyawan. Pernah ketemu dengan mahasiswa kepala cabang apa namanya, Kentucky Fried Chicken atau McDonald ya, nggak ngerti Pak Ade. Nah, kemarin ketemu dengan sangat gembira nih Pak, dengan Pak Ade sebelum pandemi, karyawannya banyak, ininya banyak dan lain sebagainya. Nah, tapi begitu sekarang masa pandemi ternyata sebahagian karyawannya di PHK. Nah, ketika di PHK kan ada sebagian orang yang masih kerja. Orang yang masih kerja itu ternyata sampai sekarang gajiannya belum. Bahkan bukan belum, dibayarnya itu sudah 1 tahun itu belum dibayar. Akhirnya si teman atau bukan teman ya, mahasiswa yang tadi sudah lulus itu terkadang suka membuat situasi yang tidak nyaman, disuruh meminta hak karyawan. Tapi ya, itu juga pada akhirnya kan tarik ulur masalah kepentingan. Jadi makanya adalah karya teman-teman mahasiswa walaupun resikonya sama-sama memiliki resiko, jadilah pengusaha. Walaupun pengusaha kecil-kecilan ya Van ya? Iya Pak. Masih mending jadi raja, walaupun raja semut dibandingkan dengan gajah. Karena walaupun gajah, tapi hanya sebagai karyawan sih, tetap saja disuruh-suruh. Gitu. Kalau Pak Ade kan bisa maunya nih. Kenapa? Karena ya Pak Ade, walaupun kecil-kecilan ya, mengaplikasikan ilmu MS. Gitu. Jadi kedepannya, setujuan semuanya jadi pengusaha, harapan Pak Ade seperti itu. Setuju nggak, Van? Ini teman-teman yang lain pada bubar semua ya, ini semua gambarnya doang ya. Iya, jadi lebih baik dari raja semut, walaupun kecil, tapi dia bebas berkelana dibandingkan dengan seekor gajah, tapi dia hanya sebagai karyawan. Gitu, hanya sebagai penggawa. Oke, jadi karyawan itu apa? Ada karyawan operasional, ada karyawan manajerial. Ya adalah secara langsung mengerjakan sendiri sesuai perintah atasan. Kalau karyawan manajemen atau manajerial adalah orang yang berhak memerintah bawahannya dan mencapai tujuannya melalui kegiatan orang lain, tapi dia sendiri adalah tergantung dari kebijakan manajerial. Nah, dulu pernah ada manajer 1M, manajer 1M. Nah, sekarang mah nggak musim ya. 1M sekarang sedikit kecil dengan daya beli yang ada. Ya, jadi ya 1M itu kecil. Nah, sekarang kalau dulu ada itu namanya Tantri Abeng. Tantri Abeng itu manajer 1M. Saat itu 1M itu kalau dirupiahkan $1 itu katakanlah 2.200 atau 2.000 ya. Nah, berarti ngelipatnya kan kalau 2.000 menjadi 20.000 berapa? Dikali berapa? Kali 10 ya. Berarti harusnya sekarang manajer 20M. Jadi ada manajer 20M harusnya sekarang. Sama yang 1M sih sudah kecil. Kenapa? Karena daya belinya, nilai uangnya sedikit. Oke. Nah, kemudian manajer ini adalah pemimpin atau pemimpin adalah orang yang karena wewenang atau kepemimpinan mengarahkan orang itu mencapai tujuan. Sementara manajer ini memiliki wewenang ini, yaitu misalkan bagian lah, kemudian mengarahkan pekerjaan anak buahnya untuk mengeksekusi. Nah, ini hanya istilah saja. Ada manajer staff hanya berhak memberikan saran dan pelayanan kepada manajer ini. Nah, selanjutnya
Nah, ini perkembangan MSDM nih supaya dipahami ya. Karena dulu ceritanya sumber daya manusia, katakanlah men itu adalah buruh, kemudian setelah itu jadi manajemen personalia, karyawan, kemudian manajemen personalia, kemudian berkembang menjadi perkembangan manajemen sumber daya manusia. Karena pada abad 20 para ahli mengembangkan MSDM menjadi suatu bidang studi yang kata Pak Adek tadi bahwa tidak hanya sebagai memproduksi saja, tapi dia itu memiliki peranan sebagai aset perusahaan. Yang namanya aset berarti kan kekayaan perusahaan. Nah, kalau dianggap sebagai objek, berarti dia adalah sebagai pertanyaannya, Revan, kalau kau punya perusahaan, itu karyawan dianggap sebagai aset atau sebagai buruh? Punya nggak perusahaannya, Revan? Bauran aja ya, bauran ya Revan ya. Bauran itu maksudnya begini, kalau yang ahli, yang pintar, yang pandai mah kita jadikan aset. Kalau yang sifatnya seperti mahasiswa nggak bisa dijadikan aset, dijadikan personalia. Jadi kalau sudah tidak berlaku ya sudah. Contohnya misalnya Revan memiliki perusahaan IO, di dalamnya bergerak di bidang SPG, atau kalau girl itu perempuan, kalau laki-lakinya apa? Pan. SPG dan SPM dah. Salah SPB, Pak. promotion men ada nggak? SPB, Apa D-nya? boy kali. Oh, iya benar. Iya. Kalau boy ya bener dah. SPG, salah promotion girl. Nah itu SPG sih ya nggak bisa dijadikan aset. Tapi sementara kita jadikan sebagai tenaga personil. Kenapa? Karena kuliahnya udah selesai, dia mandiri, dia sudah tidak menggantungkan pada ke SPG-nya. Jadi ya jadilah dia mandiri gitu. Kecuali kalau hanya beberapa bulan, beberapa tahun berikutnya ya boleh-boleh aja. Nah itu mahasiswa siapa saja ketika jadi SPB ya salah boy kah? Ada nggak yang kelas M atau kelas D yang jadi SPB? Ada nggak, Pan? Kurang tahu tuh, Pak. Kamu, iya semuanya serba online sih ya. Jadi ya nggak pernah bertemu. Saya juga baru ketemu sama Revan tuh sekarang ini, Pan. Soalnya sebenarnya tidak paham. Kalau belum ketemu juga mungkin nggak tahu. Kenapa? Karena wajahnya boleh tahu hafal, tapi saya nggak tahu dedek pangadeg dan lain sebagainya. Siapa tahu keseliru. Gitu. Kalau yang jadi SPG nggak ada nggak? Biasanya suka ada. Di mahasiswa ada nggak, Pan? Ada kali ya? Ada kalinya, Pak. Cuman Ada. berapa? Iya, cuma jeleknya orang kita itu menjudge sesuatu itu, mohon maaf, padahal belum tentu jeleknya. Menjudge-nya, siapa tahu malah yang menjudge-nya posisinya dia posisi jelek. Jeleknya apa? Kerja aja enggak, cuma ngeritik doang kan. Mencela aja, padahal dia sendiri jauh dari harapan. Ya kan orang Indonesia kan begitu ya, Pan ya? Ya kan secara dari luaran sih mungkin Revan, SPB, Sales Promotion Boy. Waduh, jangan-jangan wajah Revan udah still body pack, kemudian wajahnya ganteng, jangan-jangan pasalnya juga banyak. Jangan-jangan kelakuannya juga nggak benar, playboy. Gitu. Nah, itu sudah tidak betul itu. Nah, tapi ya sisi MSDM nggak melihat seperti itu. Nah, dari sisi agama juga nggak boleh seperti itu. Mencela
siapa tahu kita sendiri yang mencela yang lebih. Nah, jadi seperti itu. Jadi sebenarnya kembali lagi kepada perkembangan, kebutuhan bukan perkembangan. Cuma ketika bicara masalah MSDM, kenapa sih manajemen personalia sekarang diganti menjadi manajemen sumber daya manusia? Karena perkembangan zaman yang terus berkembang dan berkembang. Jadi ketika orang jadi karyawan itu tidak seenaknya mengeluarkan dan mengambil manfaat dari orang tersebut, tapi betul-betul ada penghargaan dengan berbagai macam penghargaan yang ada. Gitu. Nah, tapi kaitan dengan di lapangan, nah kita juga sama melihat sisi-sisi yang memang bisa menguntungkan perusahaan dan menguntungkan dia. Nah, Pak Ade kemarin sempat juga meminta karyawan di salah satu sekolah kejuruan. Nah, tapi yang ngelamar itu ternyata anak S1. Ternyata alumni di situ sudah S1. Orang Sugati Wisan, tahunya mahasiswa Pak Ade. Nah, Pak Ade ketika melihat itu, maka mau tidak mau, ya sudah, manajemen sumber daya manusianya dihilangkan kembali ke manajemen personalia. Kenapa? Karena Pak Ade yang dibutuhkan itu adalah hanya karyawan yang setingkat STM atau SEMIA. Kalau S1 harusnya sejajar dengan Pak Ade. Ya, harus sejajar dengan Pak Ade. Nah, kemudian perkembangan MSDM juga didorong oleh masalah-masalah ekonomis, politis, dan sosial. Jadi ekonomis juga sama, ketika orang memiliki kapasitas dan kapabilitas, memiliki keahlian juga harus dihargai. Nah, secara politis juga mereka memiliki peranan yang luar biasa sebagai manusia. Mereka juga memiliki bargaining, memiliki daya tawar, dan secara sosial juga sama di mata masyarakat bahwa mereka juga orang-orang yang harus dihargai, harus dihormati, karena memiliki kapasitas yang ada. Maka perkembangan selanjutnya muncullah ilmu MSDM. Nah, kemudian ini banyak nih untuk masalah ekonomi, terbatasnya faktor produksi, ini apa namanya, sumber daya manusia harus makin efektif dan efisien. Nah, jadi kembali lagi ke teman-teman di kelas D, kelas M, ketika mengambil tenaga kerja ya kan di pasaran, di lingkungan kita sudah lari, harusnya tidak ada lagi bahasa belas kasihan sebetulnya sih, atau misalkan untuk ekspansi akhirnya diversifikasi orang, jadi orang itu hanya sekedar orang saja tanpa memiliki keahlian, akhirnya justru dia membuat perusahaan tidak efektif dan tidak efisien. Sementara yang kita butuhkan adalah SDM yang efektif dan efisien. Itu secara ekonomis. Nah, kemudian SDM makin disadari peranannya dalam kemajuan perusahaan, karena SDM itu yang penting nih, pertimbangannya. Makanya di dalam sebuah perusahaan ada keahlian tertentu, ada kepandaian tertentu, pengalaman tertentu yang memang dibutuhkan. Makanya berkembang secara ekonomi, berkembang lagi secara manajemen sumber daya manusia. Nah, kemudian terjadi persaingan yang tajam antar perusahaan, sehingga terjadi adu tawar antara perusahaan dengan karyawan atau dengan buruh. Nah, ketika terjadi adu tawar, di sana ada bargaining, maka di sana ada keseimbangan masalah kompensasi, masalah gaji, masalah yang lain-lainnya, penghargaan, tunjangan, dan lain sebagainya untuk bisa diseimbangkan. Makanya nggak usah heran kalau di lapangan banyak terjadi sabotase atau pencaplokan atau pengambil orang tanpa sepengetahuan untuk dijadikan karyawan dari kompetitor perusahaan yang ada. Misalnya tadi kalau bicara Elis memiliki perusahaan mebel, ternyata tenaganya ahli, kemudian pandai, memiliki kapasitas dan kemampuan, karena tidak merasa dihargai di perusahaan Elis, bisa saja Pak Ade ambil si orang tersebut untuk dijadikan karyawan Pak Ade, walaupun ya aturan-aturan itu harus ditempuh. Tapi karena masalah ekonomi dan bisnis, ya kelihatannya tetap diambil alih karena untuk menaikkan tren perusahaan.
gitu. Sama lah yang sering kita lihat sih sebenarnya sih para penyiar-penyiar yang ada di televisi. Misalnya tiba-tiba Najwa Shihab yang biasanya di Metro sekarang pindah di salah satu stasiun, misalnya di Trans 7, atau misalnya Mamah Dede yang awalnya di salah satu stasiun A berpindah ke B dan seterusnya, karena mereka memiliki nilai jual yang tinggi. Nah, itu terjadinya persaingan antar perusahaan dan kompensasi yang dirasakan tidak ada kesesuaian dan keseimbangan. Nah, kemudian selanjutnya karyawan makin ingin mendapat keamanan masa depan. Jadi, Elis juga harus dipikirkan, harus bersih di dalam hati mereka itu, karyawan itu yang memiliki rasa ingin aman, ingin nyantai. Ketika masa tuanya ya ada yang bisa menghidupi dia dari sisi hasil pekerjaan, hasil usaha dia sewaktu ia masih sehat. Nah, makanya terjadilah apa yang dinamakan dengan ilmu manajemen sumber daya manusia. Oke, Pak Ade yakin sementara sebenarnya ini lagi nunggu ada acara keluar kota. Wah, belum ada telepon-telepon luar kota sih. Kuningan, ada orang Kuningan nggak, Lis? Elis orang Kuningan, Pak. Oh, di mana Lis Kuningannya, Lis? Di Linggajati. Oh, Linggajati. Oh, sekarang itu mau ada pencairan di rumah sakit Linggajati, tapi di Bank BCP yang ada di kota. Kemarin Pak Ade sudah ke 45 rumah sakit. Dapat 59, Lis. 59 juta. Kalau di Wisma Gati, ya disyukuri, alhamdulillah tidak menghilangkan. Makanya bisa diversifikasi usaha Pak Ade. Oke, ini sih sebagai pembuka saja, dan untuk Elis tetap di jam hari Jumat untuk kelas M. Revan, Van. Iya, Pak. Nah, itu tetap di kelas kelas D jam 8 hari Jumat. Berarti hari Selasanya dialihkan ke hari Jumat. Nah, kemudian pertanyaannya, UTS-nya bagaimana? Insya Allah semuanya baik dan bagus. Tapi sebetulnya sih Pak Ade tidak hanya baik dan bagus secara teori. Pak Ade nah, Pak Ade Kurang tahu tuh, Pak. Oh, nggak tahu ya. Masa orang Indonesia tuh biasanya suka malu-malu. Cuma pada akhirnya malu-maluin tuh yang bikin sebel. Dia kan buka pelang. Dokter ahli anak. Dokter Revan ahli anak kan udah mentasbihkan diri. Nah, harusnya mahasiswa juga sama. Ketika, Pak, saya bisa, Pak, begini-begini. Nah, nanti kan Pak Ade panggil, sharing, kita berkolaborasi, karena penting berkolaborasi itu agar semua elemen-elemen yang kita kurang itu bisa saling menutup untuk memajukan, untuk membuat suatu laju yang sangat cepat. Itu tadinya sih. Oke, makasih banyak dan mohon maaf untuk sementara sampai di sini dulu, dan kepada Revan ataupun Elis minta tolong absensinya di share. Tapi Pak Ade mau ngobrol secara pribadi nih, nggak apa-apa sama Elis kalau Bandorasa itu Cilimus dulu atau Bandorasa dulu? Cilimus dulu, baru Bandorasa, Pak. Oh gitu. Tapi Linggajati atau Bandorasa dulu dengan luas Linggajati? Kalau Linggajati itu naik ke atas tuh, Pak, dari Tugu yang ada mobil rusak tuh, Pak. Mobil rusak di pajak atas. Ke kanan ya? Itu namanya Bandorasa gitu? Kalau Bandorasa mah lurus lagi tuh, Pak. Bandorasa. Oh iya, iya. Berarti sebelum Husnul ya? Iya, sebelum.
Jadi antara Husnul dan Linggajati ya? Kalau Bandung Rasa tuh deket rumah sakit Mandala tuh Pak. Adalah nggak tahu Neng. Tadi tahunya antara Linggajati dengan Husnul aja. Kalau Husnul tahunya anak Pade sekolah di sana. Ya udah deh, makasih banyak. Dan ini di luar forum sebetulnya sih cuma Pade gitu. Ya pas ke sana tuh langsung menuju sasaran gitu. Karena di sana ya ada temen Bandung Rasa tuh di mana gitu. Gitu. Pinggir jalan kok Pak Bandung Rasa tuh. Hah? Pokoknya nanti tuh ada rumah sakit RSUD Linggajati tuh Pak. Iya, masih lurus kan ya? Di situ tuh udah Bandung Rasa Pak. Oh, Linggajati tuh. Kalau Linggajati mah ke atas lagi naik tuh Pak. Iya. Padahal tahunya rumah sakitnya maksudnya. Rumah sakit Linggajati itu. Oh, berarti di Jalan Raya terus aja ya? Rumah sakit. Lampu merah kan ada tuh. Iya Pak. Masih lurus lagi ya? Ya udah. Liz, nanti kapan Pak De main ya? Iya Bapak boleh mangga. Iya. Oke, makasih banyak dan mohon maaf ini hanya sekedar intermezzo buat teman-teman, tapi Pak De sebenarnya sih tidak hanya sebagai antara